Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Rizkullah. Saya sekarang ada di semester 4, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Saya dari UPBJJ Bandung. Untuk NIM saya sendiri itu 051451821. Di sini saya akan mempraktekkan untuk tugas 2 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Nah, di sini kita diberikan soal, nah seperti ini soalnya ya. Di sini kita diberikan soal untuk membuat program sederhana dengan menggunakan operator if statement. Jadi kita harus menggunakan if statement untuk membuat program ini. Yang kriterianya sebagai berikut ya. Jadi ada golongan karyawan A, B, C. Terus juga di sini ada jumlah jam lembur dari karyawan tersebut. Jadi ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai lebih dari 5 jam. Dan juga untuk golongan ABC ada gajinya sendiri, dan juga untuk lemburnya sendiri ada perhitungannya sendiri ya. Nah, inputan dari program tersebut yaitu adalah golongan dan juga jam lembur ya. Di sini kita harus menampilkan jumlah penghasilan orang tersebut ya. Ketika diinput misalkan golongan A, diinput berapa jam lembur, nanti dihitung oleh program tersebut ya. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA. Untuk teman-teman semua yang mungkin tidak menggunakan IntelliJ IDEA bisa menggunakan program lain, mungkin seperti VS Code ataupun pakai NetBeans dan sebagainya ya. Saya di sini akan menggunakan IntelliJ IDEA. Kita mulai saja. Yang pertama, kita itu membutuhkan suatu input ya. Inputnya itu tadi adalah golongan dan juga jam lembur. Berarti kita butuh menginput atau mengimport fungsi untuk menginput di Java ya. Kita di sini menggunakan Java. Berarti kita akan menginput scanner. Scannernya itu kita akan input. Nah, ini kita akan input ini function ini. Dia akan otomatis mengimport Java util scanner untuk kita nanti memasukkan data berupa golongan karyawan dan juga jam lemburnya. Lalu di sini kita akan memasukkan golongan karyawan ya, system.print. Di sini akan memasukkan, kita akan masukkan golongan karyawan. Di sini kita akan kasih hint ke usernya golongannya A, B, C atau hanya ada sampai C ya. Jangan lupa di sini kita koma, terus kita akan memasukkannya sebagai string ya, tipe datanya untuk golongan karyawan ini karena dia bentuknya ABC. Jadi kita akan input next line. Lalu kita akan karena ini agar user bisa memasukkan dengan huruf besar, huruf kecil tanpa bingung, kita akan memasukkan function to uppercase ya. Agar dia akan selalu sama inputnya walaupun huruf besar dan kecil tetap bisa diinput. Lalu kita akan memasukkan jam lembur di sini. System.out.print masukkan jam lembur. Ini kita jam lemburnya berapa? Jangan lupa titik koma ya. Terus kita akan memasukkan jam lembur sebagai integer. Kenapa integer? Karena jam lembur bentuknya angka ya. Input.nextIn. Nah, seperti ini. Lalu untuk menentukan gaji pokok karyawan tersebut, kita akan menggunakan if statement seperti yang tadi di soal ya, seperti ini ya. Kita diminta untuk pakai if statement. Golongan A 5 juta, golongan B 6,5 juta, golongan C 9,5 juta ya. Berarti kita akan membuat variabel dulu satu yang bernama gaji pokok ya, integer gaji pokok. Kita akan beri default value dulu berupa angka 0. Lalu setelah itu kita akan menggunakan if statement ya. If golongan, nah ini equals, kita menggunakan if golongan equals A. Jadi ketika golongan itu sama dengan A, maka dia akan mengeset gaji pokoknya. Gaji pokoknya sama dengan di sini 5 juta ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, 5 juta.
Lalu untuk menghandle yang lainnya kita akan menggunakan kondisi else if ya, else if golongan sama dengan B ya. Di sini ketika golongannya sama dengan B, maka gaji pokoknya tersebut adalah di sini 6,5 juta. Nah, lalu ada satu golongan lagi yaitu golongan C. Kita akan menggunakan kondisi yang sama yaitu else if. Jika golongannya adalah golongan C, maka gaji pokoknya adalah 9,5 juta ya. Nah, di sini saya akan memberikan kondisi else, yaitu kondisi yang ketika if sampai else if 2 ini tidak sesuai, maka dia akan selalu menjalankan kondisi else ini ya. Yaitu saya akan menjalankan sistem golongan karyawan tidak ditemukan ya ketika usernya menginput selain 3 ini ya, golongan karyawan tidak ditemukan, dan saya akan input dot close untuk mematikan input, lalu saya akan melakukan return. Nah, untuk menyetop program ini ya, berarti apa yang user masukkan tidak valid sehingga program di stop ya. Lalu input kedua yaitu jam lembur, kita akan memasukkan dulu jam lemburnya. Di sini saya akan menggunakan floating point ya untuk tipe datanya. Di sini saya akan menggunakan double. Double-nya itu persentase jam lembur. Kita akan memberikan default value seperti atas yaitu 0. Nah, ketika jam lemburnya itu seperti ini 1 jam sampai 4 jam, dia akan sesuai dengan perhitungan di sini. Dan ketika lebih dari 5 jam, dia akan sesuai dengan perhitungan di sini. Nah, ini kita akan masukkan if jam lembur sama dengan 1. Nah, sama dengannya 2 kali ya kalau di Java itu. Nah, ini persentase jam lemburnya kita akan set menjadi 30% ya, berarti 0,30. Nah, seperti di atas kita akan menggunakan else if juga. Nah, ketika 2 jam, dia akan persentase jam lemburnya kita akan set menjadi 32%, 0,32 ya. Else if lagi. Ketika 3 jam, persentase jam lemburnya jadi 34%. Oke, 34. Kita else if lagi untuk menghandle case selanjutnya. Ketika jam lemburnya sama dengan 4 jam, dia akan menjadi 36%. 0,36. Lalu kita akan memasukkan lagi yaitu else ya. Else saja di sini karena ketika tidak sesuai semuanya, ini akan di execute ya berarti ya. Yaitu mungkin tidak pakai else ya, mungkin pakai else if. Bisa saja jam lembur orangnya 0 ya, berarti kita akan pakai else if ya. Else if jam lembur. Nah, di sini kita tidak sama dengan kita akan menggunakan lebih besar sama dengan, karena di dalam soalnya ketika dia lebih besar daripada 5 jam maka persentasenya jadi 38% ya. Ya, ini kita copy paste saja di sini. Ini jadi 38%. Kelebihannya. Lalu untuk menghitung jam lembur, gaji total dari dia sendiri ya, gaji lembur dan juga gaji total, maka kita harus menjumlahkan berapa gaji dia sesuai golongan dan juga berapa yang dia dapatkan dari lembur. Yang pertama kita harus menghitung gaji lemburnya tersebut ya, gaji orang tersebut kita harus hitung dulu gaji lemburnya berapa. Kita hitung dulu gaji lemburnya. Nah, ini kita akan set jadi integer ya, berarti persentase jam lembur dikali gaji pokok ya. Jadi berapa ini dikali dia golongan apa, gajinya berapa. Lalu untuk menghitung total penghasilannya, berarti kita harus menyumbangkan gaji pokok dia ditambah gaji lemburnya ya berapa. Nah, seperti ini total penghasilannya. Lalu kita akan
setelah kita menghitung semuanya, kita dapat total penghasilannya berapa, kita akan menampilkannya ke dalam layar atau ke konsol ya. Berarti kita akan menampilkannya system.out.println. Nah, gaji karyawan, kita akan tambahkan total gaji karyawan. Nah, sebelumnya kita akan memasukkan juga, menampilkan juga gaji pokok dia berapa ya, gaji pokok pergolongannya berapa. Lalu kita akan menampilkan sistem out dan println gaji lemburnya dia berapa ya. Kita akan tambahkan RP di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini udah semua, dari mulai kita memasukkan berapa dia golongan apa, terus dia jam lemburnya berapa, terus kita mendefinisikan, ini salah ya, 38, harus mendefinisikan berapa jam lembur, terus kita menghitung gaji lemburnya dan total penghasilannya berapa. Ini kita harus tambah input.close untuk mematikannya. Lalu kita akan mencobanya di sini ya, kita akan mencobanya. Nah, di sini kita akan memasukkan golongannya, misalkan golongan C ya, yang gajinya banyak ini, C. Terus kita akan memasukkan dia lemburnya rajin misalkan ya, rajin itu 6 jam misalkan. Nah, di sini akan dihitung ya, dari gaji pokok dia berapa, gaji lembur berapa, lalu totalnya berapa ya. Kita akan coba lagi ya, kalau kita memasukkan salah gitu, misalkan A, B, C, kita masukkan D gitu, nggak ada kan golongan D kan di sini kan. Nah, misalkan masukkan jam lembur, misalkan 0 gitu jam lembur. Nah, di sini golongan karyawan tidak ditemukan karena D ya, jam lembur nggak ada di sini, golongan D. Kita akan coba lagi satu case lagi, yaitu kita bener nih masukinnya nih B gitu, misalkan golongan karyawannya. Terus masukkan jam lemburnya, tapi dia nggak pernah lembur gitu, 0 misalkan. Nah, di sini akan sesuai ya, jadi gaji pokoknya segini, karena dia nggak pernah lembur, maka gaji lemburnya 0, dan total gaji karyawan tersebut ya sama kayak gaji pokoknya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk tugas kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjelaskannya dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.